Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang topik mengenai manajemen keluhan pelanggan. Nah, mengapa sih sebuah perusahaan atau organisasi itu perlu dalam mengelola komplain dari pelanggan? Nah, itu berfungsi untuk membangun loyalitas melalui layanan prima. Nah, keluhan atau komplain dari pelanggan tersebut merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah bisnis. Tentunya, pandangan-pandangan dari publik itu akan memunculkan stigma mereka masing-masing, sehingga mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, pihak yang kontra ini akan memberikan komplain atau keluhan terhadap produk dari perusahaan tersebut. Namun, komplain tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dari organisasi atau perusahaan tersebut. Juga dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepercayaan yang berkelanjutan. Jadi, keluhan ataupun komplain dari publik, baik itu internal maupun eksternal, penting untuk dikelola karena itu merupakan bentuk perhatian dari publik tersendiri untuk demi kebaikan produk atau jasa yang diproduksi oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Komplain tersebut tadi seperti yang saya katakan itu adalah bentuk perhatian dari pelanggan ataupun publik kita demi perbaikan produk atau jasa yang kita berikan. Nah, pelanggan yang menyampaikan komplain itu atau keluhan tersebut menunjukkan bahwa mereka ingin tetap berhubungan atau berlangganan dengan bisnis kita, sehingga ketika mereka menemukan ketidakpuasan dari apa yang mereka dapatkan, mereka memberikan masukan ataupun komplain terhadap perusahaan agar produk atau jasa yang diberikan itu dapat diperbaiki sehingga mereka puas dalam penggunaannya. Nah, di sini kita perlu mengetahui mengapa komplain itu penting. Nah, ada seorang ahli yang mendeskripsikan mengapa komplain itu penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, menurut Sutejo, alasan utama pelanggan itu berhenti menggunakan jasa atau produk dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut 1% itu karena mereka sudah meninggal dunia, otomatis mereka sudah tidak lagi menggunakan produk tersebut. Nah, 3%-nya itu karena mereka pindah tempat, bukan lagi berdomisili di tempat mungkin perusahaan memproduksi jasa atau produk mereka. Lalu 9% itu mereka beralih ke kompetitor lain. Jadi mereka itu mungkin memiliki opsi lain atau beralih kepada tempat lain dalam memilih jasa atau produk tersebut. Nah, 15%-nya itu terjadi karena ketidakpuasan terhadap produk. Jadi ini sangat berdampak kepada pelanggan ataupun reputasi dari perusahaan itu sendiri apabila ketidakpuasan pelanggan terhadap produk yang disajikan atau yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan itu. Mereka itu sangat mempengaruhi sebesar 15%. Sementara 68% itu ketidakpuasan terhadap layanan termasuk cara menangani keluhan. Nah, jadi pelanggan itu atau publik itu sangat senang apabila keluhan ataupun masukan mereka itu diterima oleh organisasi atau perusahaan yang mereka berikan masukan tersebut, karena mereka merasa dihargai dan merasa didengarkan sebagai pelanggan setia dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi ketika komplain atau keluhan dari pelanggan atau dari publik tersebut tidak dikelola, maka 68% bisa
menjadi dampak negatif bagi perusahaan dengan berhentinya pelanggan tersebut dalam menggunakan jasa atau produk dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, itu mengapa penting sekali untuk mengelola komplain ataupun keluhan dari para pelanggan ataupun publik itu secara baik, serta segera menanggapi apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang sebenarnya mereka cari. Maka pelayanan terbaik tersebut dapat menumbuhkan jumlah pelanggan dari produk tersebut. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa penanganan keluhan atau komplain dari pelanggan atau publik secara baik itu berperan besar dalam mempertahankan pelanggan kita sendiri. Nah, kunci utama dalam keberhasilan sebuah perusahaan itu dikatakan bahwa itu adalah dari publik atau dari pelanggan kita tersendiri. Jadi mempertahankan pelanggan itu merupakan sebuah faktor yang cukup rumit. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan agar pelanggan itu tetap setia dengan perusahaan kita, maka kita harus dapat menangani keluhan ataupun komplain yang mereka berikan. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam penanganan keluhan atau komplain. Nah, yang pertama yaitu kita harus segera tanggap. Kita tanggap terhadap apa yang mereka sampaikan. Jangan didiamkan atau dianggap sepele terhadap keluhan ataupun masukan yang mereka berikan. Nah, jangan menunda penanganan komplain yang mereka berikan. Kita harus memberikan respon secara cepat untuk mencegah penyebaran informasi negatif. Nah, tentunya ketika kita berlama-lama dalam mengelola komplain ataupun keluhan dari mereka, tentunya berita tersebut akan menyebar secara luas. Jadi, ketika kita dengan cepat menanganinya, kita memberikan jawaban atas apa yang mereka pertanyakan atau memberikan solusi atas apa yang mereka rasa tidak puas, tentunya mereka akan memberikan citra positifnya. Lalu yang kedua yaitu kemampuan menangani komplain. Staf harus terlatih untuk menghadapi pelanggan dengan empati dan solusi. Jadi staf-staf yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut harus memiliki kemampuan dalam menangani komplain tersebut. Bagaimana mereka memberikan solusi yang baik, bagaimana mereka menghadapi dengan tenang pelanggan tersebut dengan empati dan memberikan solusi-solusi atau jawaban dari apa yang mereka rasa kurang. Lalu yang ketiga yaitu daya tangkap dan responsif. Jika komplain tidak bisa diselesaikan langsung, maka komunikasi kita sebagai pimpinan ataupun sebagai staf itu harus segera mengkomunikasikan langkah yang akan diambil. Jadi apabila terdapat komplain yang cukup rumit sehingga tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka harus diselesaikan dengan mengkomunikasikannya dengan semua staf-staf ataupun pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut, agar langkah yang diambil itu tepat sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan ataupun komplain yang pelanggan berikan. Nah, jadi agar komplain yang dikelola itu dapat memberikan jawaban terbaik atau solusi terbaik kepada pelanggan ataupun publik, ada beberapa strategi yang harus digunakan atau yang dapat digunakan dalam mengelola komplain tersebut atau keluhan tersebut. Yang pertama yaitu menurut Gigen, terdapat beberapa langkah dalam menangani komplain atau keluhan dari pelanggan atau publik bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama yaitu meminta maaf dengan tulus, dengan kita menunjukkan rasa empati dan kesediaan untuk membantu pelanggan. Jadi jangan sungkan untuk meminta maaf secara langsung kepada publik ataupun kepada pelanggan setia dari perusahaan kita. Kita harus menunjukkan empati serta kita bersedia untuk membantu pelanggan menemukan pelayanan yang baik baginya atau memberikan pelayanan terbaik baginya. Jadi jangan sungkan untuk meminta maaf kepada pelanggan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua yaitu memahami keluhan pelanggan dengan kita dapat mendengarkan dan mengkonfirmasi ulang untuk memastikan kita memahami apa sih masalah sebenarnya, apa sih masalah yang sebenarnya ditemui atau dirasakan oleh pelanggan ataupun publik tersebut, sehingga mereka menyampaikan komplain kepada kita. Jadi kita harus mampu memahami
masalah-masalah dari yang publik rasakan itu atau pelanggan rasakan. Lalu yang ketiga, kita harus mampu memberikan solusi. Tentunya perusahaan ataupun organisasi apabila diberikan masukan ataupun ada komplain terhadap mereka harus mampu memberikan solusi. Jangan sampai reputasi itu turun karena organisasi atau perusahaan itu tidak mampu memberikan solusi terbaik dari pertanyaan ataupun masalah yang ditemukan atau ditemui oleh publiknya atau pelanggannya. Nah, kita dapat memberikan kompensasi yang sesuai seperti penggantian produk atau pelayanan tambahan. Jadi ketika salah satu caranya yaitu kita memberikan kompensasi kepada pelanggan yang memberikan komplain tersebut, atau mungkin kita mengganti produk yang dia rasa itu kurang puas, jadi kita ganti produknya, atau kita memberikan pelayanan tambahan agar dia tuh merasa puas walaupun terdapat beberapa komplain. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita dapat menindaklanjuti. Kita dapat menghubungi kembali pelanggan yang memberikan komplain itu untuk memastikan apakah mereka sudah puas dengan penyelesaian yang diberikan. Nah, setelah kita berusaha memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap komplain ataupun keluhan yang mereka berikan, lalu kita berikan solusi terhadap keluhan tersebut, kemudian kita tindak lanjuti apakah masih terdapat kesalahan ataupun ketidakpuasan dalam pelayanan yang telah diberikan, yang telah diperbaiki. Ketika mereka kita dapat menanyakan kepada mereka baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kepuasan dari penyelesaian yang kita berikan atau organisasi ataupun perusahaan berikan dalam menangani komplain tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menangani komplain ataupun keluhan dari pelanggan ataupun publik kita. Nah, selanjutnya itu ada mengapa kita perlu menangani komplain atau keluhan tersebut? Karena pelanggan tersebut tentunya mempunyai harapan terhadap penanganan komplain dari mereka. Ketika mereka memberikan komplain atau memberikan keluhan kepada perusahaan atau organisasi kita, tentunya mereka itu masih memiliki harapan. Salah satunya yaitu mereka mengharapkan kompensasi yang adil, seperti penggantian produk atau permintaan maaf. Jadi, pelanggan itu ataupun publik tersebut ketika mereka menyampaikan komplain, mereka berharap adanya penggantian atau kompensasi yang adil dari misalnya mereka membeli produk tersebut tidak bagus atau mereka komplain. Maka mereka berharap adanya penggantian produk dan juga permintaan maaf secara langsung kepada mereka. Jadi mereka itu merasa didengarkan ataupun dihargai sebagai pelanggan setia mungkin. Lalu yang kedua itu pelanggan itu ataupun publik tersebut mengharapkan penanganan yang cepat dan tidak rumit. Jadi mereka berharap adanya pelayanan tambahan seperti mendengarkan keluh kesah dari pelanggan setia. Jadi dari pelayanan tersebut dapat ditangani dengan cepat masalah ataupun kekurangpuasan terhadap pelayanan ataupun jasa maupun produk dari organisasi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mereka mengharapkan pelayanan yang sopan, ramah, dan transparan. Jadi ketika mereka menyampaikan komplain, kita harus memberikan berita yang sebenar-benarnya ataupun berita yang transparan kepada pelanggan atau publik tersebut, sehingga mereka tentunya merasa puas, karena tujuan dari penanganan komplain ini yaitu tetap saja memberikan rasa kepuasan terhadap pelanggan ataupun publik. Nah, selanjutnya itu mengapa sih sebuah perusahaan atau organisasi itu penting dalam menanggapi keluhan ataupun komplain dari pelanggan atau publik? Karena pertama itu adalah keluhan yang publik atau pelanggan sampaikan itu adalah peluang bagi perusahaan. Karena keluhan pelanggan memberikan data ataupun otomatis mereka langsung memberikan penilaian secara langsung, dan yang penting tentang kekurangan produk atau pelayanan yang dapat digunakan untuk perbaikan. Jadi komplain-komplain tersebut itu dapat membangun dalam pengelolaan produk atau jasa selanjutnya agar perusahaan atau organisasi dapat melakukan koreksi secara langsung. Nah, jadi tanpa diminta
publik atau pelanggan tersebut memberikan data bahwa kekurangannya ini, sehingga apabila itu diterima oleh organisasi, maka mereka dapat menciptakan produk ataupun layanan jasa yang lebih sempurna lagi. Lalu yang kedua yaitu adanya hubungan emosional. Dengan mendengarkan dan menanggapi keluhan dari pelanggan ataupun publik dapat memperkuat hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan. Jadi adanya rasa kedekatan antara publik ataupun pelanggan dengan perusahaan. Jadi mereka merasa dekat nih karena mereka menyampaikan komplain terus didengarkan langsung oleh atau ditanggapi baik oleh pihak perusahaan atau organisasi. Jadi adanya hubungan emosional sehingga ini juga dapat membangun reputasi organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu mencegah kehilangan pelanggan. Jika keluhan dari publik atau pelanggan itu diabaikan akan atau diabaikan begitu saja, pelanggan cenderung akan berpindah ke kompetitor lain. Nah, ketika kita mampu mengelola atau ketika kita mengelola komplain atau keluhan tersebut, otomatis pelanggan akan tetap stay dengan kita. Karena mereka masih berharap bahwa akan ada perbaikan yang lebih baik lagi untuk pelayanan atau produk yang diproduksi oleh perusahaan atau organisasi kita. Nah, jadi dapat kita lihat nih resiko atau dampak negatif jika komplain atau keluhan tersebut tidak dikelola dengan baik. Yaitu tentunya pelanggan tersebut yang merasa tidak puas tadi dengan pelayanan ataupun produk yang diproduksi atau diberikan oleh organisasi dan perusahaan akan menyebarkan informasi negatif ke banyak orang sehingga dapat merusak citra dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, itu mengapa penting sekali dalam mengelola keluhan atau komplain tersebut. Juga dapat berdampak dalam jangka panjang seperti perusahaan secara perlahan akan kehilangan pelanggan setia dan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Nah, apabila pelanggan setia saja itu sudah pergi atau sudah beralih ke kompetitor lain, nah lalu bagaimana cara sebuah organisasi itu lagi atau perusahaan itu dapat menarik pelanggan baru apabila pelanggan setianya saja sudah kabur atau sudah beralih ke perusahaan lain. Nah, itu mengapa penting sekali dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk mengelola komplain, menerima komplain dari pelanggan ataupun dari publik agar tetap dapat menjaga kualitas serta reputasi dan citra positif perusahaan itu. Nah, jadi manajemen keluhan pelanggan ini adalah upaya strategis yang dapat dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk mempertahankan pelanggan setia dan meningkatkan citra positif perusahaan. Keluhan itu harus dipandang keluhan tersebut atau komplain-komplain tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk perbaikan serta untuk perbaikan dalam menciptakan produk atau pelayanan yang lebih sempurna lagi. Nah, jangan kita ataupun perusahaan tersebut menganggap bahwa komplain itu adalah ancaman akan merusak reputasi. Tidak. Ketika perusahaan itu mampu mengelolanya dengan baik, bahkan itu akan menjadi nilai plus atau nilai tambah karena dengan itu perusahaan dapat melakukan koreksi secara cepat. Nah, dengan prinsip layanan prima dan pendekatan yang proaktif dalam menangani komplain tersebut, perusahaan dapat mengubah keluhan menjadi sebuah alat untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih baik lagi. Nah, itu dia mengapa dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu penting dalam mengelola komplain atau komplain itu tidak boleh kita abaikan begitu saja karena akan memiliki pengaruh yang sangat kuat atau pengaruh negatif yang sangat kuat juga apabila dikelola dengan baik akan memberikan nilai positif yang lebih besar lagi. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya terkait dalam menangani komplain atau keluhan dari publik atau pelanggan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.